Tadi itu mas udah pensiun, udah nggak jadi polisi lagi. Tapi tadi saya lihat dia masih pulang pakai mobil berplat Polri ya. Oh iya? Benar nggak? Lihat ya tadi? Enggak. Oh nggak lihat ya. Tapi tadi saya lihat Bang Rustam lihat ya. Nah ini ada dua saksi nih. Plat kepolisian warna hitam. Coba terus Bang. Nah, Iya. tadi Arianto Sutadi kok bisa ya mengatai saya sebagai keledai. Pak Arianto Sutadi mau ditarik atau mau saya laporkan itu? Nggak usah tarik lah ya, biar saya laporkan Anda. Mengatai saya keledai. Kalau kalah berdebat jangan begitu dong, sudah tua lagi. Ya, Anda itu dibayar oleh APBN Anda itu sebagai ahli Kapolri. Ini Pak Prabowo Subianto ini bagaimana nih ahli penasehat Kapolri kok ngata-ngatain orang binatang di podium. Keledai, nggak mengakui lagi tadi. Tadi nggak mengakui gitu loh. Padahal terdengar itu di televisi itu. Ya. Terus kalau bisa secepatnya tersangka ini bagaimana ini hukum di Indonesia ini ya kan? Kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh, saya ulangi, negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Ini tentu mengingatkan para pemimpin dunia, baik pemimpin politik, pemimpin bisnis, maupun pemimpin apapun. Jangan bermain-main dengan kekuasaan. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Enggak, Mbak. Saya sangat konsisten tahun 2024 saya membaca petisi. Ketika saya membaca petisi kemudian diikuti di mana-mana, saya sangat tidak suka dengan kebijakan Jokowi. Jokowi itu pembohong. Dalam banyak hal dia pembohong. Dia adalah seorang presiden. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas yang seharusnya diemban oleh presiden. Tapi saya sebagai seorang dosen, saya melaksanakan perintah presiden. Presidennya justru mereka berbohong, maka saya tuntut dia untuk tidak berbohong. Kalau bicara soal alumni, saya nggak kalah juga, Bang. Saya ini alumni S1-nya Fakultas Hukum UI, Universitas Indonesia, S2-nya juga dari Universitas Indonesia, Bang. Ya. Jadi kita hari ini berkumpul ini adalah orang-orang yang waras dari The Center of Excellence. Ya, Bang ya? Nah, saya ini luar biasa, Bang. Berarti abang satu kampus dengan Bahlil ya? Bahlil. Bahlil desertasinya lagi Permasalahan? diulang. Oh, diulang. Jadi dia belum resmi menyandang sebagai alumnus. Belum resmi ya? Belum resmi. Oke. Karena desertasinya harus diulang lagi gitu ya, Bang. Ya. Saya sebenarnya Bang Rismon nggak tertarik loh Bang sama kasus ijazah palsu ini Bang. Tapi saya begitu melihat perkembangan day to day dari waktu ke waktu, ini ijazahnya makin terang benderang gitu loh Bang. Ya, secara hukum sebenarnya perkara ini pembuktiannya sudah selesai Bang. Tinggal otoritas dalam hal ini Bareskrim Polri mau nggak mengumumkan hasil penyelidikan naik ke tingkat penyidikan. Ini yang sebenarnya kita tunggu Bang. Nah, saya Harusnya tadi diumumkan itu. Hah? Harusnya diumumkan. Harusnya naik tahap penyidikan Bang. Jangan berhenti di tahap penyelidikan. Kenapa? Karena penyelidikan itu kan baru mencari ada tidaknya peristiwa pidana Bang. Ya, saya menganalisis Bang dan melihat perkembangan perkara ini. Sebetulnya dua alat bukti permulaan itu udah cukup Bang untuk naik ke tahap penyidikan. Baru di tahap penyidikan itu proses pembuktian materialnya dilakukan secara lebih mendalam. Ya, jadi Profesor boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Oke, Bung Rismon, Anda dipertanyakan terus bahwa kecintaan Anda pada alma mater itu justru memiliki daya rusak yang luar biasa. Alumni itu bagian dari sivitas akademika. Jadi saya juga bagian dari keluarga UGM. Satu. Yang kedua adalah bagaimana Profesor Kunchoro menerangkan bahwa nilai mata kuliah dasar umum yang ditampilkan oleh Dirtividum itu nilai D untuk matematika, fisika, dan statistik. Jadi menurut kalau Profesor Kunchoro kan berdasarkan keterangan dari teman-temannya. Saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi.
beliau juga mewawancarai sejumlah profesor dan mantan dekan Fakultas Kehutanan dan mengatakan Pak Jokowi itu tidak pernah lulus sarjana. Saya jelaskan tentang kami berjuang tidak ada bohir, tidak ada kepentingan lain. Seperti yang dikata Pak Jokowi, ada orang besar gitu. Katanya ada bohir ya? Katanya ada bohir. Ternyata nggak ada. Nggak ada, bohir dari mana? Kalau ada kita udah kaya. Nah selanjutnya kerusuhan itu, saya bilang kerusuhan tuh ya, kerusuhan besar lah di studionya. Rakyat bersuara gitu. Ada tiba-tiba masuk tuh. Dulu tuh memang kawan kita juga di 2019. Namanya Siapa? Si Pret, namanya si Pret. Oh, suka demo bareng, suka apa bareng. Ternyata sekarang ini dia pindah ke sana. Kemarin saya sempat bilang, lu jadi pengkhianat. Enggak bang, saya profesional, saya pengacara. Saya dulu penganis, saya udah keluarin duit kantor berapa? Kalau 20-30 juta lah. Tapi tadi ada yang menarik ya, tentang si Pret itu ya. Si Pret itu katanya fakultas teknik. Nah, Dr. Rismon ini fakultas teknik nih. Tapi katanya teknik transportasi. Saya pengen tahu teknik transportasi itu maksudnya supir angkot apa gimana? Bang, sebentar saya. Ketika Profesor Sofyan Effendi menanyakan ke pihak Fakultas Kehutanan UGM, ya, di situ dikatakan, ya, didapatkan pernyataan bahwa memang skripsi itu belum diuji atau tidak diuji. Ya, karena ini saya potong karena ada 3 hal yang karena meloncat-loncat. Yang pertama itu mengatakan tadi bahwa nilai D itu tidak lulus. Siapa yang bilang? Profesor Menurut Sofyan Effendi. Itu Profesor Effendi, aturannya gimana? Nilai D itu nilainya 1 itu lulus. MKDU, yang tidak Prof. lulus itu adalah E. Mata kuliah Gitu. dasar umum, Prof. Bukan Gitu. mata kuliah lainnya. Mata kuliah dasar umum di UGM sesuai dengan pernyataan Profesor Sofyan Effendi bahwa ada seleksi 4 semester. Itu Profesor Sofyan Effendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Dia tidak pernah bertemu dengan Jokowi. Pak Sofyan Effendi menjadi rektor tahun 2002. Begitu. Sehingga yang terjadi, apakah jadi rektor dia pada waktu Jokowi belum apa-apa pada waktu itu. Sehingga dia tidak punya data. Data barangkali hanya dari orang-orang yang memberikan pada dia dan data itu adalah salah. Tapi bukan pada sumber yang benar. terus Profesor Kunchoro punya data, Saya punya data, saya bisa melihat. Artinya tadi saya katakan saya KRS itu saya punya data. KRS. Iya. Tetapi transkrip nilai akhir itu ada. KRS itu kan ada hasil nilai, bukan KRS tapi KHS, kartu hasil studi. Itu kan ada hasil nilainya. Sebelum lulus kan di UGM diberikan transkrip nilai akhir. Itu tulisan dasarnya kan KHS, dasarnya kan kartu hasil nilai. Iya. Gitu. Itu 2. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bicara tentang Pak Sofyan Effendi. Sebentar, Prof. Ini sedikit teknis argumentasinya. Tetapi ketika Prof mengatakan bahwa itu atas dasar apa Pak Sofyan Effendi mengatakan dia tidak tahu apa-apa, kan hal yang sama persis dengan Prof Kun. Prof Kun juga sudah lama tidak ada di UGM, tetapi kenapa Prof Kun masih boleh dibilang? Tapi saya masih berrelasi dengan lulusan UGM. Mantan Presiden SBY ingatkan penguasa jangan kangkangi hukum demi ambisinya. Kira-kira untuk siapa ya? Apa untuk yang tuduh Partai Biru? Selain itu, Rismon Sianipar yang merasa dihina oleh penasehat Kapolri mengancam akan laporkan dia setelah disamakan dengan keledai. Sampai kapan keributan ini akan berakhir ya?